Hai Seekers, ada pujian untuk orang yang rendah hati. Amsal pasal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Seekers, hampir 40.000 laki-laki wafat dalam pertempuran di Gettysburg. 4 bulan kemudian, Gubernur Pennsylvania dan banyak orang lain berkumpul untuk memberikan penghormatan di pemakaman tempat korban pertempuran tadi dikuburkan. Ribuan orang datang untuk mendengarkan pembicara terkenal, Edward Everett. Di masa itu, mendengarkan pidato sama dengan nonton pertandingan sepak bola di zaman ini. Dan orang-orang di zaman itu terbiasa mendengarkan pidato selama 2-3 jam, seperti melihat konser rock di zaman ini. Sebagai pembicara utama, Everett tahu bahwa ia ditunggu ribuan orang. Karena itu, ia berangkat pagi-pagi dengan kereta. Di saat bersamaan, Abraham Lincoln naik kuda menuju ke tempat itu. Di zaman itu, naik kereta jauh lebih keren dan terhormat daripada naik kuda. Lincoln, Presiden Amerika Serikat, menunggu dengan sabar, sementara banyak pejabat tinggi gereja dikawal ke tempat upacara. Everett berbicara selama 2 jam, dan selama waktu itu, Presiden menunggu dengan rendah hati. Setelah Everett selesai berpidato, semua orang berdiri dan memberikan tepuk tangan. Lalu mereka menyanyikan kidung. Barulah setelah itu, Abraham Lincoln berdiri untuk menyampaikan pidato penutup yang dianggap sebagai formalitas saja, seperti pengguntingan pita pada acara-acara peresmian toko. Lincoln menyampaikan pidato penutupnya kurang dari 3 menit. Dan setelah selesai berbicara, tidak banyak orang yang memberinya tepuk tangan. Mungkin karena pada waktu itu bintang utamanya adalah Everett. Namun, tahukah kamu bahwa pidato penutup Lincoln itu menjadi salah satu pidato yang paling terkenal di dunia? Seekers, yang perlu kita sorot atau perhatikan dalam kisah di atas bukan siapakah yang lebih pandai berpidato, Lincoln atau Everett, tetapi adalah sikap rendah hati yang dimiliki Lincoln. Ia Presiden Amerika Serikat, tidak mendesak untuk menjadi pembicara utama di acara itu, dan ia tidak memaksa naik kereta nyaman seperti kebanyakan tamu lain. Lincoln sama sekali tidak meminta diperlakukan sebagai orang besar. Tetapi, sikap Lincoln membuktikan bahwa ia itulah orang besar yang sebenarnya. Ia menyampaikan kata-kata yang hebat dan kerendahan hatinya merupakan bagian dari kebesarannya. Alkitab mengatakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Salah satu alasan mengapa Abraham Lincoln demikian dihormati dan dihargai lebih dari 100 tahun setelah kematiannya adalah karena kerendahan hatinya. Abraham Lincoln selalu memilih untuk merendahkan diri, bahkan ketika keadaannya sulit. Seekers, kalau aku menuntut diperlakukan sebagai orang besar, berarti aku bukan orang besar yang sebenarnya. Aku justru orang yang sangat rendah. Aku mau belajar seperti Lincoln, tahu bahwa rendah hati mengundang rasa hormat, sedangkan kesombongan dan egois hanya mengundang celaan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah aku untuk menjadi rendah hati, tidak menuntut untuk dihormati, dan tidak suka pamer. Amin.